안녕하세요. 통사론 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Baik, kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang 통사론 기본 개념 atau konsep dasar sintaksis gitu kan. Jadi terkait sintaksis itu seperti apa, konsep-konsep dasarnya itu seperti apa gitu. Itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, 통사론이 무엇인가? Jadi, 통사론 atau sintaks itu apa sih? Gitu kan. Lalu, 한국어 통사론 범위. Ranah cakupan 통사론 itu apa? Gitu dalam bahasa, khususnya dalam bahasa Korea gitu. Dan ini bisa jadi akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Lalu gu, 그리고 절. Oke. Jadi frasa dan klausa itu apa gitu kan. Dan yang terakhir 한국어 어순 atau osun itu dia o-nya ono atau mal kata, sunnya sunso atau urutan. Jadi urutan kata susunan kalimat bahasa Korea itu seperti apa. Baik, yang pertama 통사론이 무엇인가 gitu kan. Di sini pengertian 통사론 atau sintaksis gitu adalah 둘 이상의 단어, jadi dua kata atau lebih gitu kan, yang 결합하다, yang bergabung gitu kan. Dan di situ itu berarti 통사론 adalah kategori yang meneliti tentang gu, frasa, 절, klausa, lalu munjang, sentence gitu kan. Sebelumnya mungkin kita sudah membahas emun atau suara gitu, bunyi gitu. Itu dibahas dalam emunnon. Lalu hyongtae, kata gitu, sampai tahap kata dari morfem sampai kata itu dibahasnya dalam morfologi gitu kan. Dan dalam 통사론 atau sintaksis ini kita akan membahas mulai dari frasa hingga sampai kalimat gitu. Maka di sini dano, gu, 그리고 절은 문장 단위라고 한다. Disebut dengan satuan kalimat. Di sini ada kata ojol. ojol은 체온이 조사에 도움을 받아 문장의 형성에 참여하는 단위이다 gitu kan. Di sini ada kalau suatu cheon atau suatu substantif atau nomina itu dia ditambahkan partikel itu akan membentuk namanya ojol gitu. Tetapi untuk 통사론 sendiri, untuk sintaksis sendiri, konsep itu ya tidak jauh berbeda dengan gu. Dan akan lebih banyak membahas tentang gu gitu. Maka di sini sebagai contohnya, jadi ada 철수 nominanya, lalu ada ga itu partikelnya gitu, digabung menjadi 철수가 gitu. Itu disebut dengan ojol gitu, atau dalam 통사론 itu disebut dengan gu saja gitu. Jadi nanti akan lebih ke sini ya, gu, jol, 그리고 문장. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 한국어 통사론 범위 atau ranah sintaksis bahasa Korea. Jadi di sini dalam sintaksis tadi kan sebenarnya ranahnya mulai dari gu ya, frasa, lalu klausa hingga sampai ke kalimat gitu kan. Maka untuk konsep dasarnya di sini ada sebenarnya jol atau gu gitu kan. Teruskan di sini gu, 그리고 절. Lalu ada osun gitu, atau tadi susunan kalimat. Itu konsep dasar yang ada dalam sintaksis gitu kan. Nah, lalu ada juga munjang songbun atau komponen kalimat. Di sini ada ju songbun. Ju songbun ini yang utama. Jadi kalimat ada, ketika bentuk kalimat tuh apa sih yang harus ada gitu kan? Ada predikat, ada subjek, ada objek gitu kan. Itu yang ju songbun atau yang utama. Lalu juga ada tambahan yang biasanya termasuk dalam kata keterangan gitu kan. Jadi tambahan, unsur tambahan di sini biasanya ada kata keterangan. Lalu ada yang namanya dongnip songbun atau
yang bebas, unsur-unsur yang bebas gitu kan. Jadi ada atau tidak ada tidak masalah gitu. Dia tidak terkait dengan tata bahasa dan segala macamnya. Oke, lalu ada munjang huakjang atau perluasan kalimat gitu. Jadi kalimat itu kan bukan hanya satu kalimat yang sederhana, satu kalimat saja gitu kan. Tapi ada juga kalimat yang dia bisa jadi panjang sekali dan di dalamnya ada berbagai macam klausa dan frasa gitu kan. Itu nanti akan dibahas dalam munjang huakjang atau perluasan kalimat. Dan perluasan kalimat itu ada namanya iojin munjang, ada anen munjang. Bedanya apa nanti akan kita bahas saat materinya gitu kan. Lalu ada munjang yuhyong atau jenis-jenis kalimat. Ada pyongsomon, eimunmun, myongyongmun, chongyomon, dan gamtanmun. Jadi ada kalimat pernyataan, pertanyaan, suruhan, perintah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada munbobomju atau kategori tata bahasa. Di sini ada yang berhubungan dengan urusan orang, ada yang berhubungan dengan pengetahuan dan waktu, lalu ada yang berhubungan dengan orang gitu kan. Jadi ada 3 unsur ini. Biasanya ini kita akan membahas ada pidong, sadong, lalu ada mungkin nopimbob, ada CJ atau tensis. Itu akan dibahas dalam kategori gramatikal bahasa Korea gitu. Jadi selama perkuliahan ini, satu semester ini kita akan membahas keseluruhan ini gitu kan. Jadi akan mengulik tentang ranah sintaksis bahasa Korea. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tentang gu 그리고 절. 구는 둘 또는 그 이상. Jadi 2 atau lebih. Ojol atau di sini sebenarnya lebih ke dano, kata gitu kan. Dan di sini disebut munjang의 성분이 되는 통사적인 말의 단위이다 gitu. Jadi satuan kata yang sintaksis, yang bersifat sintaks gitu kan, yang menjadi unsur dalam suatu kalimat gitu kan, atau biasanya disebut dengan frasa. Hanya frasa di sini nanti akan sedikit berbeda dengan mungkin istilah frasa yang ada dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi agak berbeda. Selanjutnya ada jol gitu kan. 절은 주어와 서술어로 이루어진 통사적인 단위. Jadi di sini ciri-cirinya ada subjek dengan predikat gitu kan. Dan ini lebih kategorinya di bawah kalimat gitu. Jadi kalau ada kalimat yang panjang gitu, jadi misalkan 나는 밥을 먹고 친구를 만났다 gitu kan. Di situ kan predikatnya ada 2, ada mokta, ada mannada gitu. Maka adanya 2 anak kalimat tersebut atau klausa itu disebut dengan jol. Oke, di sini ada urut, meskipun sebenarnya ini tidak selalu dari kecil ke besar ya gitu. Jadi kalau saat fonologi dulu kita sudah membahas tentang bunyi, lalu bunyi berkumpul menjadi morfem gitu kan. Morfem itu berkumpul menjadi kata atau dano gitu kan. Lalu dano ini tadi dengan ditambah dengan frasa dengan partikel ya, kalau dalam bahasa Korea itu menjadi ojol dan kemudian membentuk frasa gu. Tapi kalau dalam sintaksis ini hampir sama gitu, istilah gu dengan ojol gitu, dan kita nanti akan cenderung menggunakan yang ini. Lalu dari gu menjadi jol gitu, jadi anak kalimat, jadi klausa, sehingga menjadi munjang secara keseluruhan gitu. Dan yang akan kita bahas ini ketiga ini dalam sintaksis gitu. Jadi kita sudah tidak membahas lagi tentang morfem, kata, dan segala macamnya. Oke. Selanjutnya yaitu 문장의 통사구조 atau struktur sintaks suatu kalimat gitu. Jadi yang dimaksud dengan 통사구조 itu adalah 스스로가 요구하는 성분의 수와 종류의 정보에 따라 구축
twenan munhyongwa yoro 동사적 원리에 따라 부과된 성분. Ini 형성한 구조 전체를 가리킨다 gitu. Jadi di sini sebenarnya intinya di sini ya. Jadi suatu predikat itu biasanya tuh punya permintaan akan komponen-komponen yang harus dilengkapi untuk membentuk suatu kalimat yang utuh gitu kan. Jadi kata gada dengan 먹는다 itu nanti beda gitu. Kalau gada kita pasti bilangnya 학교에 gada misal, atau 먹는다 itu babel 먹는다 gitu. Maka di situ yang satunya itu lebih ke kata keterangan tempat yang gada, yang mukta itu dia meminta adanya objek di situ gitu. Maka ada perbedaan sesuai dengan predikatnya. Lalu di sini kalau kita lihat contoh kalimatnya, ada kata misal 철수가 밥을 먹는다. 철수 makan nasi. Di sini predikatnya adalah mokta. Nah, mokta makan ini dia tuh punya untuk menjadi kalimat yang lengkap itu dia butuh objek gitu. Makan apa gitu kan? Bukan hanya sekedar makan gitu, tapi makan apa gitu. Dalam kalimat ini babel 먹는다 gitu. Maka si babel ini itu dia untuk melengkapi gitu predikat mokta. Ini kalimat yang sederhana nomor 1. Nomor 2 itu kalimatnya lebih diperluas. 옆에 있는 철수가 밥을 맛있게 먹는다. Oke, jadi sini ada 2 ya gitu kan. Jadi 옆에 있는 철수 yang ada di samping saya gitu kan. Maka 옆에 있는 ini dia untuk melengkapi si 철수. Lalu 밥을 맛있게 먹는다. Babel ini tadi kan untuk melengkapi mokta gitu. Dan masike makan dengan enak gitu, makan dengan lahap itu untuk melengkapi mokta juga gitu. Maka di sini suatu unsur itu dia sebenarnya untuk melengkapi apa sih gitu, untuk memenuhi apa sih gitu kan, itu yang dimaksud dengan 동사 구조 atau struktur sintaks kalimat. Di sini tadi ya kata 철수가 밥을 먹는다 gitu. Jadi untuk 동사 구조 atau struktur sintaks itu nanti sebenarnya akan menemui istilah-istilah seperti ini. Jadi ada S sentence atau kalimat, N noun atau 명사 kata benda. Di sini ada NP noun phrase atau 명사구. 명사구 ini contohnya di sini ada 철수가. Itu masuknya 철수 itu masuknya sudah ke noun phrase gitu kalau dalam sintaksis. Lalu ada case, kyok. Karena dalam bahasa Korea itu ada partikel yang menunjukkan suatu identitas atau hubungan suatu kata, itu disebut dengan kyok. Nah, maka ada kyokjosa. Lalu ada KP, di sini gabungan antara NP dan K, maka kyokjosagu. Lalu ada V, verb atau 동사. Ada VP, verb phrase atau 동사구. Lalu ada adjective, itu kalau kata sifat gitu kan. Sini istilah-istilah ini cukup sulit tapi paling tidak diketahui gitu, meskipun kita tidak akan membahas terlalu detail gitu terkait ini gitu. Biasanya kalau memakai teori generative grammar itu akan dibahas gitu, tapi kita tidak akan menyinggung terkait teorinya. Di sini jadi kalimat 철수가 밥을 먹는다, kalau sesuai spasi kan seperti ini, 철수가 밥을 먹는다. Tetapi di sini babel karena tadi untuk melengkapi mokta, ini jadi satu kesatuan. Jadi kalau dibagi lagi di sini sentence atau kalimat itu ada KP1, ada VP. Maka di sini KP1 gitu tadi ya, kyokjosagu gitu kan. Josanya itu ga untuk subjek gitu kan. Lalu ada 철수가 gitu kan. Lalu VP itu dia maka ada babel, bab lalu ki yang keduanya partikel yang kedua ada el.
Dan terakhir V-nya itu ada 먹는다, ada makan gitu. Di sini VP itu selalu predikat dengan yang melengkapinya, apakah dia objek, apakah dia keterangan tempat dan sebagainya gitu kan. Dan bagan ini kalau dibikin secara datar gitu, secara horizontal, maka akan sesuai dalam kalimat ini gitu kan. Jadi di sini KP dan VP. Di kalimat yang sederhana itu biasanya terdiri dari KP atau NP dan VP. Itu ada NP, ada VP. Itu terkait 동사 부주. Kalau kalimatnya rumit, maka struktur ini akan lebih rumit lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 한국어 어순 atau susunan kalimat bahasa Korea. Jadi untuk susunan kalimat bahasa Korea itu ada 한국어 기본 어순 atau struktur susunan kalimat yang mendasar, yaitu SOV gitu kan. Jadi ketika kita pertama kali belajar bahasa Korea pasti selalu diberitahu bahwa bahasa Korea adalah bahasa yang predikatnya itu di akhir, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin SVO. Tapi bahasa Korea verbnya atau predikatnya itu di bagian paling belakang gitu kan. Maka SOV ini dia struktur dasarnya. Tuh. Maka misalkan ada kata agiga jamnida, bayi tidur gitu. Maka di sini SV ya. Di sini S, sini V. Lalu ada 겨울은 춥습니다 gitu. Musim dingin itu dingin gitu. Maka di sini juga sama S dengan V. Ada juga 여기가 서울입니다. Gitu. Ini juga sama. Di sini V-nya itu ida ya. S. Oke. Maka di sini kalau struktur kalimat yang sederhana itu SV gitu kan. Jadi 주어는 스스로 앞에 나오는 것이 원칙이다 gitu. Jadi suatu keharusan, suatu peraturan yang utama bahwa subjek itu akan berada di depan predikat. Oke. Tetapi misalkan kita pengen ngomong 잤어 애기가 tuh. Itu tuh tidur bayinya gitu kan. 잠니다 애기가 atau 잤어 애기가 gitu. Maka kita ketika berbicara itu dalam tulis ataupun ngomong itu pasti akan ada pause-nya, akan ada berhentinya gitu kan. Jadi kita tidak mungkin ngomong 잤어 애기, 잤어 애기가 gitu. Tetapi pasti akan ada jedanya dulu. 거기 잤어 애기가 gitu kan. Jadi ada jedanya gitu. Pun ketika kita menulis biasanya ditandai dengan koma gitu. Jadi yang seperti ini ketika V itu mendahului subjek gitu kan, itu akan ada jedanya gitu. Tetapi nomor 2 itu bukan berarti salah gitu kan. Itu tetap benar gitu. Hanya memang tidak sesuai dengan susunan kalimat yang mendasar dalam bahasa Korea gitu. Jadi sebenarnya meskipun tadi itu unsur susunan kalimat utamanya itu SOV, tetapi susunan kalimat dalam bahasa Korea itu termasuk 자유롭다 atau fleksibel gitu. Jadi bisa diubah terutama dalam bahasa lisan gitu. Jadi kalimat yang umumnya gitu yaitu 톰이 제리를 좋아한다 gitu. Jadi SOV, Tom suka Jerry gitu kan. Tetapi dalam mengucapkan, dalam ngomong aslinya itu kita bisa dibolak-balik gitu kan. Misalkan 톰이 좋아한다 제리를 gitu. Jadi subjeknya di belakang gitu kan. 좋아한다 톰이 제리를 gitu. Jadi di sini subjeknya di belakang tapi V-nya di depan ya. V-nya di depan gitu. Atau 제리를 좋아한다 누구야? 톰이 gitu kan. Jadi subjeknya itu di belakang gitu. Maka
Meskipun ketiga kalimat ini bukan SOV, tetapi tidak masalah khususnya dalam bahasa lisan gitu. Dan karena bahasa Korea itu strukturnya SOV dan bisa fleksibel, terkadang menyebabkan partikel itu tidak digunakan lagi karena ya orang sudah tahu oh urutannya memang seperti itu gitu kan. Seperti itu. Jadi bahasa Korea memiliki susunan kalimat utama SOV tapi sebenarnya bisa fleksibel khususnya dalam bahasa lisan. Dan itu tergantung dengan konteksnya gitu kan. Tergantung konteks apa yang ingin ditekankan oleh pembicara. Maka bisa menentukan struktur kalimat yang berbeda-beda. Oke, tadi kita sudah membahas banyak hal ya gitu kan, mulai dari pengertian sintaksis, lalu ranah-ranah yang ada dalam sintaksis itu apa gitu, munjang songbun, munjang hwakjang, munjang yuhyong, lalu munjang munbopomju gitu kan. Lalu terkait tongsa gojo atau struktur sintaks itu apa, dan juga terkait osun atau susunan kalimat bahasa Korea gitu. Jadi ini konsep dasar sintaksis yang harus dipahami sebelum akhirnya nanti kita akan membahas hal-hal lebih detail terkait sintaksis atau tongsaron dalam bahasa Korea kan. Baik, untuk pertemuan kedua sampai di sini. 수고하셨습니다.